Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama materi kelas 10 semester 1, yaitu tentang berbusana muslim dan muslimah, cermin kepribadian dan keindahan. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Pada pelajaran bab 2 kali ini, kita akan belajar mengenai tema kita, yaitu berbusana muslim dan muslimah, cermin kepribadian dan keindahan. Pada bab ini yang akan kita pelajari yang pertama yaitu memahami makna busana muslim atau muslimah dan menutup aurat. Yang kedua yaitu ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan perintah berbusana muslim dan muslimah. Dan yang ketiga yaitu hadis yang berhubungan dengan perintah berbusana muslim dan muslimah. Dan yang terakhir yaitu penerapan perilaku mulia atau amalan yang dilakukan ketika seseorang sudah berbusana muslim atau muslimah dengan baik dan benar. Ketika kita belajar mengenai makna busana muslim dan muslimah yang menutup aurat, maka kita akan membahas dua hal, yaitu yang pertama yaitu adalah makna aurat, dan yang kedua yaitu makna jilbab dan busana muslimah. Aurat menurut bahasa yaitu malu, aib, dan buruk. Kata aurat berasal dari kata awiro yang artinya hilang perasaan. Jika digunakan untuk mata berarti hilang cahayanya dan lenyap pandangannya. Pada umumnya, kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan, dan mengecewakan. Menurut istilah dalam hukum Islam, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan untuk makna jilbab dan busana muslim yaitu secara etimologi, jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Dalam bahasa Arab, jilbab dikenal dengan istilah himar, dan dalam bahasa Inggris, jilbab juga dikenal dengan istilah veil. Selain kata jilbab untuk menutup bagian dada hingga kepala wanita, untuk menutup aurat perempuan dikenal pula istilah kerudung, jilbab, dan sebagainya. Untuk busana muslim dapat diartikan sebagai pakaian wanita Islam yang dapat menutup aurat yang diwajibkan agama untuk menutupinya. Gunanya yaitu untuk kemaslahatan dan kebaikan wanita itu sendiri serta masyarakat di mana ia berada. Salah satu ayat Al-Quran yang berhubungan dengan perintah untuk mengenakan pakaian yang muslim dan muslimah yang menutup aurat yaitu Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Dalam ayat ini Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyampaikan kepada para istrinya dan juga sekalian wanita mukminah termasuk anak-anak perempuan beliau untuk memanjangkan jilbab mereka dengan maksud agar dikenali dan membedakan dengan perempuan non-mukminah. Hikmah lain adalah agar mereka tidak diganggu karena dengan mengenakan jilbab orang lain mengetahui bahwa dia adalah seorang mukmin yang baik. Pesan Al-Quran ini datang menanggapi adanya gangguan kafir Quraisy terhadap para mukminah, terutama para istri Nabi Muhammad SAW yang menyamakan mereka dengan budak. Karena pada masa itu budak tidak mengenakan jilbab. Oleh karena itu, dalam rangka melindungi kehormatan dan kenyamanan para wanita, ayat ini kemudian diturunkan. Selanjutnya yaitu salah satu hadis yang akan kita bahas yang mengandung perintah untuk menutup aurat atau memakai jilbab, yaitu
hadis dari Ummu Atiyah yang tertulis dalam hadis riwayat Muslim nomor 1475. Dalam hadis ini tertulis yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para wanita untuk menghadiri proses sholat Idul Fitri dan Idul Adha walaupun sedang dalam keadaan haid, sedang dipingit atau ketika dia tidak memiliki jilbab. Bagi yang sedang haid maka cukup mendengarkan khutbah tanpa perlu melakukan sholat berjamaah seperti yang lain. Dan bagi wanita yang tidak memiliki jilbab bisa untuk meminjam kepada wanita yang lain. Setelah kita menerapkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menutup aurat kita, maka seharusnya perilaku kita pun mengikuti apa yang kita pakai, yaitu dengan selalu bersikap jujur dan amanah, selalu gemar untuk beribadah, gemar untuk menolong sesama, dan pada intinya kita terus menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghindari semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman sudah belajar bersama pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Maaf bila ada kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.